Dava pulang ke Madiun dengan niat sederhana. Makan pecel yang dulu selalu ia rindukan sejak kecil. Kota itu tak banyak berubah. Jalanan sempit, lampu jalan yang berkedip pelan, dan angin yang selalu membawa bau rempah dari pasar. Tapi ada satu hal yang berbeda malam itu. Dari arah gang kecil menuju alun-alun, sebuah warung kecil memancarkan cahaya kuning lembut. Warung itu bernama Pecel Mbak Sur, nama yang selalu ia dengar dari bibir warga kampung sebagai sumber pecel legendaris yang bumbu kacangnya ajaib. Dava turun dari sepeda motor, memarkirnya di tempat biasa, dan menatap warung. Meja-meja kayu berderet, kursi yang sudah tergerus usia, dan papan kecil bertuliskan Basil Legendaris tanpa resep tertulis. Di balik jemari, asap dari tungku arang, suara pengadukan, dan rintik hujan kecil dari langit senja menyatu jadi musik sederhana. Ia menunggu sebentar, menikmati kelaparan yang menebal. Semua rasa rindu pada kampung dan makanan ibu kembali pada dirinya. "Mas, satu pecel," sela seorang penjual kopi. Suaranya kasar namun ramah. Dava menyodorkan uang. Duduk di pojok di seberang meja, seorang pria tua mengangguk. Matanya memandang ke arah dapur, seperti menunggu sesuatu yang tak kasat mata. Dapur warung itu kecil dan sempit. Dari celah bambu yang sudah kusam, Dava melihat siluet seorang perempuan mengaduk wajan besar. Cahaya redup menyorot punggungnya. Rambutnya panjang, terurai, dan gerakannya cepat namun halus. Ia mengenakan kain jarik lusuh. Perempuan itu tidak bersuara, hanya mengaduk sambil sesekali menoleh ke arah tungku yang ganjil. Walau wajahnya tampak samar karena jarak dan remang, ada perasaan aneh, seperti ada sesuatu yang tertutup, seolah-olah wajahnya sengaja disamarkan oleh bayang. Bumbu kacang dituangkan, diulek lagi. Aroma kacang panggang bercampur kencur dan petis memenuhi udara. Dava meneguk air hangat, mendengarkan bunyi sendok yang diketuk pelan di wadah. Tak lama kemudian, sepiring pecel hangat diantarkan. Warna sausnya coklat gelap, mengilap. Ia mencicipi, rasanya seolah setiap butir kacang dan rempah disusun dengan tangan yang tahu seluk-beluk lidah setiap orang. Dava hampir menutup mata, menikmati sensasi yang menyalak di kerongkongannya. Tapi bersamaan dengan kenikmatan itu, ia merasa seperti ada dingin menelusup ke tulang punggungnya. Bukan dari cuaca, sesuatu lain, halus tapi nyata. "Seenak apapun, jangan tanya resepnya," ujar pria tua di seberang, menepuk meja dengan suara serak. Konon, bumbu itu dibuat di dapur yang dijaga Mbak Sur, pendiri warung. Katanya, dia menukar sesuatu. Ia tertegun sejenak, menelan kata yang mungkin terlalu berat untuk dilontarkan di tengah keramaian. Menukar sesuatu agar warung ini terus hidup. Dava menoleh ke arah dapur lagi. Perempuan yang mengaduk kini berdiri lebih tegap, seperti menoleh ke arahnya. Dalam remang, Dava menatap yang tak biasa. Tempat di mana wajah perempuan itu seharusnya terlihat kosong, bukan sekadar samar. Tak ada mata, tak ada hidung, hanya permukaan kulit yang halus namun tanpa fitur. Sekilas, itu tampak seperti kain tipis menutupi wajahnya. Dava merasa jantungnya melompat. Ia menarik napas panjang, mencoba menepis rasa takut yang mulai menguap, lalu melangkah mendekat. "Mbak, boleh saya lihat pembuatan bumbunya?" Suaranya bergetar sedikit, namun ia berhasil menahan keraguannya. Perempuan itu berhenti dan menoleh. Tubuhnya berbalik perlahan, dan ketika ia melirik, Dava merasakan seluruh meja seolah terhenti. Ia tak melihat mata, hanya permukaan yang datar dan tak bernyawa. Namun dari sana, seolah-olah sebuah pesan tersampaikan langsung ke dalam kepalanya. Bukan lewat kata, melainkan perasaan. "Tinggalkan
Tangan Dava gemetar. Di kepalanya muncul ingatan masa kecil. Cerita tetangga tentang Mbak Sur yang dahulu adalah seorang perempuan perantauan dengan bakat meramu. Ia datang ke Madiun muda, membuka warung kecil, dan dengan cepat menjadi terkenal. Katanya, malam pertama warungnya buka, hujan turun deras, dan datanglah seorang tamu yang tak terlihat. Sejak itu, warung itu tak pernah kehabisan pelanggan, dan bumbu kacangnya selalu sama, selalu laris. Konon, ada yang berbisik bahwa Mbak Sur berhutang sesuatu pada kekuatan yang tak biasa. Dava memberanikan diri, duduk kembali. Perempuan itu kembali mengaduk. Gerakannya seolah ritual. Di sudut dapur, sebuah cawan kecil penuh air dipajang. Ada bunga kenanga layu mengapung di permukaannya. Bau kemenyan samardon di lantai. Bekas-bekas jejak kaki kecil yang tak seperti manusia, terlalu rapat, seperti lingkaran kecil, menghampar. Dava merasa seluruh tubuhnya ditarik ke dalam suasana yang lain. Seorang anak kecil yang ikut makan di pojok meja tiba-tiba menangis. Ibunya menepuk punggungnya, meronta ragu. "Tenang, sayang, jangan takut," ujarnya. Tapi pegatannya, mata si anak menatap ke arah dapur dan menunjuk. Ibu yang itu gak ada mukanya. Ada bisik-bisik di warung. Warga yang sudah tua menghindari menatap terlalu lama ke dapur, dan para pemuda yang biasanya berani terlihat lebih pendiam. Dava mendengar cerita lain. Dulu, setiap generasi pemilik warung yang gagal menepati aturan akan mendapat musibah, kehilangan orang yang dicintai, kebakaran, atau kehilangan selera makan yang membuat warung tutup. Aturan itu tak pernah tertulis. Ia disampaikan secara lisan, wasiat turun-temurun. Intinya, jangan pernah mencoba meniru bumbu. Jangan pernah menanyakan asal bumbu itu. Dan jangan pernah mengambil sedikit pun bumbu tanpa izin dari pemilik warung. Dava, yang normalnya tak percaya tahayul, merasakan ada sesuatu yang merobek logikanya malam itu. Ia ingin tahu lebih jauh, tetapi juga takut pada jawaban yang mungkin ia temukan. Ia mengambil sumpitnya, menatap bumbu yang tersisa di piring. Di tipian meja, ternyata ada amplop tua berisi beberapa foto. Foto Mbak Sur muda berdiri di depan warung. Foto warung penuh orang, dan di belakangnya samar sebuah bayangan perempuan yang seolah berdiri agak terpisah, seperti tidak sepenuhnya hidup. Foto itu tampak seperti bukti masa lalu yang retak. Suara langkah cepat di luar menggema. Seorang anak remaja tergopoh masuk. Napasnya tersengal. "Pak, tetangga bilang tadi ada suara orang menangis dari dapur tengah malam," ujar remaja itu. Semua kepala menoleh. Suasana menegang. Perempuan di dapur menoleh. Tangannya tak berhenti mengaduk. Namun kini gerakannya berubah. Lebih lambat, lebih teratur, seperti mengikuti hitungan yang tak terlihat. Dava menelan ludah. Ia berdiri, hendak berlalu, namun sesuatu menahannya. Bukan secara fisik, tetapi perasaan terikat pada rahasia warung ini. Ia tak bisa mengabaikan rasa ingin tahu yang menjadi lebih kuat dari rasa takutnya. Sebelum ia sempat bergerak, perempuan di dapur berhenti, menaruh sendok, lalu menatap ke arah Dava. Kali ini, bukan hanya perasaan yang sampai, ada bisikan tipis, bagai angin yang melewati daun kering. Jiwa, warung hidup, pengorbanan abadi. Dava merasakan hawa dingin menembus baju. Ia tahu, pada bayang di balik kata itu, ada kisah yang lebih kelam lagi. Namun, sebelum ia bisa menanyakan lebih jauh, listrik padam sejenak, lalu kembali. Tetapi saat lampu menyala lagi, perempuan itu sudah tak ada di dapur. Hanya sisa asap, cawan kenanga yang kosong, dan bau kemenyan yang makin kuat. Orang-orang saling bertukar pandang. Beberapa berbisik,
Beberapa tertawa canggung, mengakali ketakutan. Namun di dalam dada Dava, ada satu suara yang terus mengingatkannya. Pergi atau gali lebih dalam. Ia menatap pintu kecil yang mengarah ke belakang warung. Pintu itu sedikit terbuka, gelap di baliknya, seperti mulut malam. Di sela-sela, ia menangkap bayangan kain putih yang menggantung, seperti tirai yang bergerak perlahan. Dava melangkah menuju pintu itu. Langkahnya berat namun pasti. Ia tahu satu hal. Malam ini bukan hanya sekadar makan pecel. Sesuatu akan terungkap. Atau sesuatu akan mengambil lebih dari sekadar rasa penasaran. Di ujung lorong sempit, ia menemukan jejak-jejak kecil lagi mengarah ke gubuk tua di belakang. Tempat dapur kecil itu berdiri. Pintu gubuk yang semula tertutup sekarang terbuka lebar, memperlihatkan ruang yang dipenuhi dupa, foto-foto tua, dan di tengahnya sebuah kursi kosong. Di kursi itu ada kain putih terlipat rapi. Saat Dava mengangkatnya dengan tangan gemetar, angin malam berhembus, dan dari balik kain sebuah napas dingin menyapu wajahnya. Di bawah kain tak ada kepala, hanya wujud sebuah kerangka bumbu yang entah mengapa terasa hidup. Di sudut, sebuah buku catatan kecil terbuka. Isinya tulisan tangan dengan tinta memudar. Untuk menjaga warung, aku memilih. Kalimat itu terputus, seperti ditinggalkan di tengah kata. Langit malam di atas Madiun bergemuruh pelan. Dava menatap tulisan itu, dan saat ia mengangkat kepala, ia melihat sesuatu bergerak di balik rumpun bambu. Sosok perempuan tanpa wajah yang tadi di dapur, kini berdiri menghadap warung. Tubuhnya menyatu dengan bayang. Ia mengangkat tangan ke dada, lalu menunjuk ke arah Dava, seakan menandai bahwa ia kini tahu, dan tahu terlalu banyak. Dava merasa napasnya tercekat, dan suara orang di dalam warung berubah menjadi bisik panik. Pintu gubuk perlahan menutup sendiri, menandakan bahwa batas antara dunia yang ingin tenang dan dunia yang menjaga rahasia itu mulai menipis. Dava tahu ia telah melewati batas yang tak seharusnya dilalui. Ia juga tahu, dengan cara yang tak sepenuhnya nalar, bahwa ia tidak boleh membawa pulang sedikit pun bumbu itu, dan mungkin jangan pernah lagi kembali ke warung bila ia ingin menjaga sesuatu yang masih ia miliki. Namun sebelum ia berlari, sebelum ia mampu menutup pintu yang kini berderit, ada suara serak yang menembus keheningan. Kalau kamu tahu, maka sudah terlambat. Suara itu bukan dari perempuan tanpa wajah saja. Ia mengalun dari dinding, dari kayu meya, seolah warung itu sendiri memberi peringatan. Dava menoleh, dan di balik bayang, dia melihat mata manusia yang berpendar di antara kegelapan. Bukan mata yang memandang, melainkan mata yang menunggu giliran. Disinilah, di ujung senja Madiun, cerita dimulai tentang bumbu yang tak boleh ditiru, janji yang tak boleh dilanggar, dan pengorbanan yang ditandai oleh wajah yang tak pernah tampak. Ia berbalik, berlari, meninggalkan warung dengan piring kosong dan telinga penuh bisik. Di belakangnya, dari dapur, terdengar tawa yang tak manusiawi, ringan, namun penuh kepastian. Dava tak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya sekarang. Yang jelas, malam itu ia pulang bukan hanya dengan perut kenyang, tapi dengan rahasia yang menempel seperti bau kacang, tak bisa dihapus begitu saja. Pada akhirnya, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah mengetahui asal bumbu itu membuatnya lebih mulia, atau justru membawa kutukan baru pada hidupnya. Langit menutup tirainya, dan di warung kecil itu, perempuan tanpa wajah kembali menunduk mengaduk bumbu, menunggu generasi berikutnya yang mungkin terlalu lapar untuk menolak tawaran yang tampak manis. 3 hari setelah kejadian di warung itu, Dava masih belum bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, selalu muncul kembali bayangan sosok perempuan tanpa wajah itu. Rambut panjang, tangan kurus yang terus mengaduk bumbu, dan aroma kacang goreng
yang entah kenapa selalu tercium meskipun ia sudah jauh dari warung. Dava pikir semua itu hanya halusinasi karena kelelahan dan sugesti. Tapi malam demi malam, ia mulai menyadari sesuatu yang lebih aneh. Bau kacang sangrai. Setiap kali ia mencuci tangan, aroma itu tetap melekat, bahkan makin kuat. Dan lebih aneh lagi, setiap kali jam menunjukkan jam 2:13 dini hari, suara ulekan halus terdengar dari dapur rumah kontrakannya. Pelan, berulang, dan sangat familiar. Awalnya ia mengira ada tikus, tapi ketika ia memberanikan diri mengecek, ia menemukan sebuah cobek tua di atas meja dapur. Cobek yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Di dalamnya ada sisa bumbu berwarna coklat tua, kering, seperti sudah lama tidak disentuh. Tapi baunya masih kuat. Perpaduan kacang tanah, kencur, dan sesuatu yang amis, seperti darah. Keesokan paginya, Dava mencoba menceritakan hal itu pada Bu Ratri, tetangga rumah kontrakannya yang dikenal cerewet tapi baik hati. Perempuan paruh baya itu langsung pucat mendengarnya. "Kamu makan di warung Mbak Surya?" "Iya, Bu." "Kenapa?" "Astagfirullah. Nak, seharusnya kamu gak usah kesana malam hari. Warung itu cuma buka buat orang yang dipanggil." Dava "Maksudnya gimana?" Bu Ratri menatapnya dalam, lalu memalingkan wajah ke arah dapur, seolah takut ada yang mendengarkan. "Pecel itu bukan cuma makanan. Dulu, Mbak Sur membuat perjanjian dengan penunggu kali di bawah jembatan Mangu, katanya, supaya bumbunya selalu sedap dan pelanggan tak pernah surut. Dia harus memberi sesajen di dapur belakang tiap malam Jumat Kliwon, darah ayam hitam dan bunga kenanga. Tapi setelah dia meninggal, tak ada yang meneruskan ritual itu. Sejak itu, arwahnya sendiri yang menjaga dapur." Dava hanya terdiam. Ia tak tahu harus percaya atau menertawakan cerita itu. Tapi satu hal yang membuat bulu kuduknya merinding, setiap kali nama Mbak Sur disebut, angin dari arah jendela berembus pelan, dan bau kacang panggang itu kembali menyeruak. Malam berikutnya, suara ulekan itu terdengar lagi, tapi kali ini lebih keras. Duk, duk. Seperti ada seseorang sedang mengulek sesuatu dengan tenaga penuh. Dava bangkit dari tempat tidur. Lampu dapur mati, tapi cahaya remang dari jalan cukup untuk menampakkan siluet seseorang berdiri di sana. Perempuan, rambutnya panjang, tubuhnya agak bungkuk, menghadap ke meja. "Bu Ratri," panggil Dava dengan suara parau. Sosok itu berhenti mengaduk, lalu perlahan menoleh. Dava membiku. Wajah itu lagi datar, kosong, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut, tapi kulitnya basah, seperti dilapisi minyak kacang. Sosok itu mengangkat ulekan di tangannya, lalu mengetuk cobek 3 kali pelan. Duk, dak, dak, sebelum menghilang, lenyap begitu saja, meninggalkan aroma kuat dan cipratan kecil bumbu di lantai. Dava menjatuhkan tubuhnya ke lantai. Keringat dingin menetes. Ia tahu ini bukan mimpi. Keesokan harinya, ia kembali ke warung pecel Mbak Sur. Warung itu terlihat seperti biasa, ramai sekali malah. Tapi anehnya, pelanggan-pelanggannya tidak berbicara banyak. Semua makan dengan cepat, tanpa suara. Dari dapur, suara ulekan itu masih sama. Ritmenya seperti jantung yang berdenyut. Dava menatap ke arah dapur. Kali ini, ia tak melihat perempuan tanpa wajah. Yang ada hanyalah perempuan muda. Wajahnya mirip Mbak Sur di foto lama, namun dengan mata kosong, seolah sedang dirasuki sesuatu. "Mas mau pesan?" tanyanya datar. "1 pecel, Bu," jawab Dava ragu. Sambil menunggu, Dava memperhatikan sekitar. Di pojok dapur, di atas rak bambu ada foto lama, foto Mbak Sur yang sama. Tapi di belakangnya
Tampak bayangan gelap menyerupai sosok berambut panjang. Dava nekat bertanya pada perempuan muda itu, "Bu, siapa yang masak bumbu pecel di sini sekarang?" Perempuan itu menatapnya datar, lalu tersenyum kecil. Tapi senyum itu aneh, kaku, seperti dipaksa. Yang masak selalu orang yang dipilih. Lalu ia menatap ke arah dapur belakang. "Dan malam ini, giliran kamu." Ucapan itu membuat darah Dava berdesir dingin. Sebelum ia sempat menjawab, perempuan itu menaruh sepiring pecel di depannya, lalu berbalik masuk ke dapur dan tidak kembali. Dava menatap piring itu. Di atas sayur dan bumbu kacang ada helai rambut panjang melingkar. Ia ingin muntah, tapi yang lebih mengerikan, rambut itu bergerak sendiri, perlahan melilit sendok. Ia berdiri dan melangkah mundur, tapi pelanggan lain tak bereaksi. Mereka tetap makan dalam diam, seperti tidak menyadari apapun. Dan di tengah kerumunan itu, Dava melihat wajah-wajah aneh. Kulit mereka pucat, dingin, dan mata mereka kosong, seperti boneka hidup. "Ini bukan manusia," bisik Dava pada dirinya sendiri. Ia berlari keluar warung, menembus gerimis sore. Namun begitu menoleh, warung itu tidak ada, hanya tanah kosong dan pepohonan bambu yang berdesir pelan. Dava pulang dengan tubuh gemetar. Tapi sesampainya di rumah, ia menemukan sesuatu di meja makan. Sepiring pecel yang sama, bumbunya masih hangat, dan di atasnya ada tulisan yang terbentuk dari siraman saus kacang. "Sekarang giliranmu menjaga dapur." Lampu rumahnya mati seketika. Dari arah dapur, suara ulekan itu kembali terdengar. Tapi kali ini tidak berhenti. Duck, 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 duck. Seperti seseorang sedang menumbuk sesuatu yang lebih keras dari kacang. Dava berjalan mendekat, pelan, setengah melawan ketakutan. Dan di sana, di depan cobek tua itu, berdiri sosok perempuan tanpa wajah, menatapnya dengan kepala sedikit miring. Sosok itu mengulurkan ulekan ke arahnya. "Warung harus hidup," bisik suara di kepalanya. "Bumbunya tak boleh padam." Sebelum Dava sempat menolak, tangannya sudah terangkat sendiri, memegang ulekan itu, lalu mulai mengaduk bumbu yang entah sejak kapan ada di cobek. Gerakan itu terasa alami, seperti sudah lama ia lakukan. Setiap kali ulekan berputar, bayangan di dinding rumahnya makin banyak. 1, 2, 3. Mereka semua berwajah datar. Mereka semua mengaduk bumbu, dan di tengah suara ulekan yang makin cepat, Dava menyadari sesuatu. Ia sedang melanjutkan ritual yang dulu dimulai oleh Mbak Sur. Tubuhnya bergetar, tapi tangannya tak mau berhenti. Matanya kabur. Dan sebelum segalanya gelap, ia mendengar suara perempuan itu berbisik lagi. "Sekarang kamu tahu kenapa rasanya selalu sama." Keesokan paginya, Bu Ratri mendengar suara gaduh dari rumah Dava. Ia mengetuk pintu, tapi tak ada jawaban. Ketika pintu didobrak, rumah itu kosong, kecuali sebuah cobek tua di atas meja dapur, dengan bumbu segar yang masih hangat, dan di dinding tertulis dengan sambal kacang, "Warung pecel legendaris, selalu konsisten rasanya." Di kota, warung pecel Mbak Sur kembali buka malam itu. Di balik dapur, seorang pria muda dengan wajah teduh mengaduk bumbu dengan tenang. Orang-orang bilang rasanya kini bahkan lebih nikmat daripada sebelumnya. Tapi jika diperhatikan dari dekat, wajah si juru masak itu seperti kehilangan ekspresi, datar, kosong, seolah ia bukan lagi manusia, melainkan bagian dari warung itu sendiri. Dan dari dapur selalu terdengar suara ulekan yang tak pernah berhenti, bahkan saat warung sudah tutup. Duk, dak, dak. Hujan turun deras malam itu, menenggelamkan sebagian besar kota Madiun dalam kabut lembab. Bau tanah basah bercampur dengan aroma bumbu kacang yang entah datang dari mana, membuat udara terasa berat dan aneh.
Di kejauhan, di tepi jalan kecil dekat jembatan Mangu, sebuah warung tampak hidup, padahal belum genap seminggu sejak Dava menghilang. Papan warung bertuliskan, "Pecel Mbak Sur," kini tampak baru, seolah warung itu diremajakan kembali oleh waktu. Lampu kuningnya menyala lembut, mengundang siapapun yang lewat. Namun di balik kehangatan cahaya itu, ada sesuatu yang mengintai. Sesuatu yang hidup di antara uap nasi dan bumbu kacang hangat pagi itu. Nina, wartawan lokal muda, mendapat tugas dari redaksi, menulis artikel feature tentang kuliner legendaris Madiun. Ia memilih topik pecel Mbak Sur karena namanya sedang ramai dibicarakan di media sosial. Katanya, ada juru masak baru yang misterius, tapi membuat cita rasa pecel itu kembali ke kejayaan. Bumbunya katanya nggak pernah berubah sejak zaman dulu, ujar salah satu warga yang Nina wawancarai di pasar. Padahal orangnya gonta-ganti. Nina hanya tertawa kecil, mengira itu bagian dari mitos kuliner biasa. Tahu, rasa penasaran itu akan membawanya ke sesuatu yang lebih gelap dari sekadar dapur warung. Menjelang sore, Nina sampai di warung itu. Dari luar, warung tampak bersih dan rapi, tapi suasananya seperti terjebak di masa lalu. Meja-meja kayu tua, kaleng sambal dari enamel, bahkan radio butut yang masih memutar lagu-lagu campursari lawas. Ia disambut oleh seorang pria muda berwajah pucat, dengan sorot mata hampa tapi senyum sopan. Dava. Namun Nina tidak tahu siapa dia, karena wajahnya kini tampak lebih tirus. Kulitnya pucat, dan di bawah matanya ada bayangan hitam, seperti seseorang yang tak pernah tidur. "Selamat datang, Mbak. Mau pesan pecel?" Suara Dava pelan, tapi menggema aneh di telinga Nina. Seperti dua suara yang tumpang tindih. Nina duduk di kursi dekat dapur. Ia mengeluarkan buku catatan dan mulai mencatat detail untuk artikelnya. "Warung ini legendaris banget ya, Mas. Dari dulu ramai terus?" tanya Nina ramah. Dava mengangguk pelan sambil mengulek bumbu di cobek besar. "Warung ini nggak pernah sepi. Orang datang, makan, lalu pulang dengan kenangan." Ia berhenti sebentar, lalu menatap Nina. Kadang kenangan itu Nina sedikit tertawa, mengira itu lelucon, tapi suasana hening yang mengikuti membuatnya gugup. Ia memperhatikan cara Dava mengulek bumbu, ritmenya konstan, berulang, dan terlalu sempurna, seolah diatur oleh sesuatu yang bukan manusia. Setiap kali ulekan itu berputar, cahaya lampu dapur bergetar, dan bayangan di dinding berubah bentuk. Dari siluet manusia menjadi sesuatu yang lebih tinggi dan panjang. Rambutnya menjuntai sampai lantai. Ketika sepiring pecel disajikan, Nina tertegan. Warna bumbunya lebih gelap dari biasanya, hampir merah kehitaman, dan aroma kacangnya tajam, seperti bercampur dengan sesuatu yang besi. Tapi entah kenapa, perutnya terasa lapar luar biasa. Ia mencicipi satu suap, dan seketika kenangan yang bukan miliknya membanjiri kepala. Ia melihat seorang perempuan berambut panjang menyalakan tungku di dapur bambu tua. Ia mendengar suara tangisan bayi, lalu aroma darah dan kemenyan menyesakkan dada. Dan di tengah semua itu, suara lembut berbisik di telinganya, "Rasakan bumbu yang menjaga hidup." Nina tersentak. Sendoknya jatuh ke lantai. Ia menatap Dava dengan mata membesar. "Mas, apa yang kalian campur di bumbu ini?" Dava hanya menatap kosong. Yang dikorbankan tidak pernah terbuang. Sebelum Nina sempat bertanya lebih jauh, listrik warung berkedip. Cahaya padam, lalu hidup lagi. Tapi dalam sepersekian detik itu, Nina melihat sesuatu di dapur. Sosok perempuan tanpa wajah berdiri di belakang Dava. Tangannya menuntun gerakan ulekan. Nina berlari keluar warung, panik. Tapi begitu ia menoleh, warung itu tidak lagi terlihat seperti warung. Yang ada hanyalah gubuk reot dengan papan nama lapuk
dan jendela pecah. Di dalamnya hanya ada tungku mati dan cobek penuh darah beku. Nina terengah-engah. Ia membuka ponselnya, mencoba menelepon seseorang, tapi sinyal hilang. Layar ponselnya tiba-tiba menyala sendiri, menampilkan notifikasi tak dikenal. Bumbu harus hidup. Kau sudah mencicipinya. Keesokan paginya, Nina bangun di kamar kosnya dengan kepala berat. Ia mengira semua itu mimpi. Tapi ketika ia menatap cermin, sesuatu membuatnya hampir menjerit. Di pipinya ada bercak coklat pekat seperti noda kacang tumbuk. Dan dari dapur terdengar suara ulekan pelan. Ritmenya sama persis dengan yang ia dengar di warung. Ia berlari, tapi dapurnya kosong. Hanya ada cobek tua yang entah dari mana datangnya. Sama seperti yang pernah Dava temukan dulu. Di dalamnya ada sedikit bumbu kacang yang masih hangat hari-hari berikutnya. Nina menjadi gelisah. Ia kehilangan nafsu makan. Selain pada satu hal, pecel. Ia mencoba membeli di tempat lain, tapi semua rasanya hambar. Hingga akhirnya, tanpa sadar, ia mulai mencoba membuat sendiri. Dan anehnya, tangannya tahu takaran yang tepat, bahkan tanpa resep. Saat ia mengulek bumbu itu, ia mendengar bisikan, "Sedikit lagi, tambahkan darahmu sendiri." Tangan Nina bergetar, tapi saat pisau kecil di dapur melukai jarinya secara tak sengaja, setetes darah menetes ke cobek. Bumbu itu langsung berubah warna jadi lebih pekat, lebih wangi. Dan dari dapur, bayangan perempuan tanpa wajah mulai muncul samar di dinding. "Kamu pewaris selanjutnya," bisik suara itu. "Kamu yang menulis, kamu yang menyebarkan. Ceritakan, biar semua orang tahu rasa ini." Nina menatap bayangan itu. Wajahnya mulai kehilangan ekspresi. Ia sadar cerita ini harus ditulis, bukan untuk mengungkap kebenaran, tapi untuk meneruskan sesuatu yang sudah lama berjalan. Pesugihan yang dibungkus dalam rasa. Seminggu kemudian, artikel Nina terbit di portal berita lokal. Judulnya menarik, "Warung Pecel yang rasanya tak pernah mati." Artikel itu viral. Ratusan orang datang ke Madiun, mencari warung pecel, Mbak Sur, dan neneknya. Warung itu kembali muncul, lengkap dengan papan nama baru dan juru masak muda berwajah ramah. Bumbunya, kata mereka, benar-benar luar biasa. Tapi setiap kali pelanggan pulang, satu hal selalu sama. Bau kacang yang melekat di tangan mereka tak bisa hilang. Bahkan setelah dicuci berkali-kali dan setiap malam di dapur mereka masing-masing akan terdengar suara yang sama. Duk, dak, dak. Ulekan bumbu yang tak pernah berhenti, meneruskan kutukan yang diwariskan dari satu lidah ke lidah lainnya. Sementara itu, di kamar kos Nina, laptopnya masih menyala. Layar menampilkan dokumen kosong dengan kursor yang berkedip sendiri. Lalu perlahan-lahan, tanpa ada yang mengetik, muncul kalimat baru. Bab berikutnya akan segera dimasak. Dan dari balik layar, samar terdengar bisikan perempuan tanpa wajah itu. Lembut tapi dingin. "Selama masih ada yang makan, aku akan tetap hidup." Suara ulekan mulai terdengar lagi. Jauh, tapi semakin mendekat. Dan malam itu, di seluruh Madiun, aroma kacang goreng memenuhi udara. Tanda bahwa kutukan bumbu abadi kembali bekerja. Malam di Madiun terasa lebih berat dari biasanya. Langit berwarna keabu-abuan dan kabut menutupi jalanan sepi di sekitar jembatan Mangu. Di udara masih ada aroma bumbu kacang panggang yang samar, seperti asap dari warung yang tidak pernah benar-benar padam. 3 minggu sudah sejak artikel Nina viral. Warung pecel Mbak Sur kini menjadi fenomena. Orang datang dari luar kota, bahkan luar provinsi, hanya untuk mencicipi bumbu legendaris yang tak pernah berubah. Mereka tidak tahu setiap suapan yang mereka nikmati sebenarnya adalah bagian dari ritual lama, bagian dari janji yang tak pernah selesai ditebus. Dan malam itu, sesuatu kembali bergerak dari balik dapur.
Rina, teman sekantor Nina, mulai curiga. Sudah seminggu lebih Nina tak datang ke kantor, tak menjawab telepon, tak membalas pesan. Tapi artikel-artikel dengan nama Nina masih terus muncul di situs berita, dikirim lewat email dari alamat yang sama. Anehnya, gaya tulisannya mulai berubah. Kalimat-kalimat Nia terasa lebih gelap, seperti ditulis oleh seseorang yang bukan manusia. Rina memutuskan pergi ke kos Nina di Jalan Cokromenggalan. Saat tiba, suasananya sunyi sekali. Lampu kamar menyala redup, dan dari dalam terdengar suara berulang. Duk, dak, dak, seperti seseorang sedang menumbuk sesuatu dengan ritme tenang. Rina menggatuk. Nin, aku Rina. Kamu di dalam? Tak ada jawaban. Namun suara ulekan itu tidak berhenti. Dengan ragu, Rina membuka pintu yang ternyata tidak dikunci. Begitu masuk, udara di dalam kamar seperti membeku. Bau kacang sangrai dan kemenyan langsung menusuk hidung. Di meja dapur kecil ada kobek tua, sama seperti yang Dava dan Nina miliki. Dan di depannya, Nina duduk dengan punggung membelakangi, mengaduk sesuatu perlahan. Nin, panggil Rina pelan. Nina berhenti sejenak, lalu menoleh setengah. Rina menahan napas. Wajah Nina tampak aneh. Matanya kosong, kulitnya pucat seperti lilin. Tapi yang paling mengerikan, di sekitar bibirnya ada noda coklat tua, dan di ujung jarinya ada bekas luka segar. Nin, kamu kenapa? Nina tersenyum. Tapi senyum itu datar, beku, dan tak ada cahaya kehidupan di matanya. Aku gak sakit, Rin. Aku cuma meneruskan apa? Rasa kalau berhenti, semua ini mati. Rina mendekat dan melihat cobek itu lebih jelas. Di dalamnya bukan hanya bumbu kacang, tapi juga potongan kecil daging mentah. Dan di bawah meja ada mangkuk berisi air bunga kenanga yang mulai layu. Rina mundur, menahan mual. Nin, ini gila. Kamu harus berhenti. Nina berdiri pelan. Gerakannya lambat, seperti boneka yang ditarik tali. Kalau aku berhenti, dia akan mengambil namaku. Apa maksudmu dia? Dari arah dinding, tiba-tiba muncul bayangan perempuan berambut panjang. Bayangan itu tidak punya wajah, tapi garis tubuhnya jelas, tinggi, kurus, dan menunduk seperti sedang memperhatikan mereka. Suara bisikan lembut terdengar. Satu nama untuk satu rasa, satu jiwa untuk satu resep. Lampu kamar berkedip, dan tiba-tiba Nina berteriak sambil menutup telinganya. Darah menetes dari hidungnya, tapi dia tetap mengaduk bumbu di cobek. Setiap adukan membuat bayangan itu semakin nyata. Rina menjerit, mencoba menarik Nina menjauh dari meja. Tapi ketika ia menyentuh bahu sahabatnya, kulit Nina terasa dingin seperti batu. Dan di bawah cahaya lampu yang redup, Rina melihat sesuatu yang tak bisa dipercaya. Kulit di leher Nina mulai retak seperti tanah kering. Dan dari retakan itu keluar aroma kacang hangus. Kamu harus pergi, kata Nina dengan suara parau. Dia sudah menandai aku. Kalau kamu lama di sini, kamu juga akan dipanggil. Rina berlari keluar tanpa menoleh. Di belakangnya, suara ulekan itu kembali terdengar. Kali ini cepat dan berat, seperti memukul batu. Dak, dak, duk. Dan sebelum ia menutup pintu kos, terdengar suara perempuan berbisik dari dalam. Satu lagi sudah jadi. Keesokan harinya, Rina melapor ke polisi. Tapi ketika mereka datang ke kos Nina, kamar itu kosong. Tak ada siapapun, tak ada darah, tak ada cobek. Yang tersisa hanya buku catatan lusuh di atas meja, dengan halaman terakhir bertuliskan, bumbu tak bisa hilang. Ia hanya mencari tangan baru. Rina, yang ketakutannya belum juga reda, mencoba menenangkan diri di warung kopi dekat Pasar Besar Madiun. Tapi dari arah seberang jalan, matanya menangkap sesuatu. Papan bertuliskan, pecel Mbak Sur,
yang baru saja dibuka kembali. Ia terpaku. Warung itu dulunya di ujung gang, tapi sekarang ada di depan pasar. Bagaimana bisa berpindah tempat? Dengan rasa penasaran yang bercampur ngeri, Rina mendekot. Di dalam warung, para pembeli duduk rapi. Semuanya diam. Tak ada suara obrolan, hanya bunyi sendok menyentuh piring dan dak, dak. Dari arah dapur, Rina berjalan ke meja kasir. Permisi, saya mau pesan pecel. Seorang perempuan muda keluar dari dapur sambil tersenyum. Tapi ketika perempuan itu mendongak, Rina hampir tak bisa bernapas. Wajahnya adalah Nina, namun matanya kosong, bibirnya pucat, dan di dahinya menempel bercak merah seperti bekas cap tangan. 1 porsi. Ring, ucapnya lembut. Kamu pasti suka bumbuku. Tangan Rina gemetar. Nin, kamu masih hidup? Nina tersenyum datar. Aku enggak mati. Aku cuma enggak bisa keluar dari dapur ini. Suara ulekan semakin keras, dan dari belakang Nina muncul bayangan perempuan tanpa wajah itu. Kini lebih jelas, berdiri sejajar dengannya, seolah mereka menyatu. Rina, bisik suara itu dari arah dapur. Setiap nama yang tahu rahasia ini harus masuk ke dalam rasa. Tiba-tiba pintu warung menutup dengan keras. Lampiu, satu persatu pelanggan menoleh ke arah Rina. Wajah mereka semua datar, mata kosong. Mereka mulai berdiri, berjalan ke arahnya perlahan sambil tersenyum aneh. Rina mundur, menabrak meja. Nina, tolong aku. Nina hanya berdiri di ambang dapur, menatapnya tanpa ekspresi. Kalau kamu ingin selamat, buatlah bumbu sendiri. Kalau tidak, dia akan mengambil suaramu. Suara bisikan perempuan tanpa wajah itu berubah jadi tawa lirih, seperti gemerisik daun kering yang terbakar. Rina menjerit dan semuanya gelap. 3 hari kemudian, warga menemukan warung itu terbuka tapi kosong. Di dalamnya hanya ada meja-meja bersih, cobek tua di dapur, dan 1 tulisan di dinding dengan sambal kacang yang sudah mengering. Warung pecel Mbak Sur kini dijaga oleh nama baru. Dan malam itu, dari dapur warung, suara ulekan kembali terdengar. Lebih cepat, lebih dalam, seperti jantung yang tak mau berhenti berdetak. Duk, dak, dak, dak. Sementara di luar, poster iklan baru muncul di pinggir jalan. Datang dan rasakan rasa yang tak pernah padam. Pecel Mbak Sur kini dibuka kembali di seluruh Jawa Timur. Bumbu itu kini telah menyebar, dan setiap kali seseorang mencicipinya, di balik rasa nikmatnya, ada satu hal yang tak pernah mereka sadari. Ada nama yang terhapus dari dunia, digantikan oleh rasa yang tak bisa dilupakan. Sudah 2 bulan sejak kejadian di warung pecel Mbak Sur terakhir kali diliput media. Polisi menutup kasus itu dengan alasan tidak ditemukan bukti kejahatan. Meskipun beberapa saksi mengaku melihat hal-hal aneh, pelanggan yang makan tanpa bicara, warung yang berpindah tempat setiap minggu, dan perempuan tanpa wajah yang kadang muncul di jendela dapur menjelang tengah malam. Tapi malam itu, sesuatu mulai lagi. Dan kali ini, bukan di Madiun, melainkan di Ngawi. Sekitar 1 jam dari kota itu, titik warung baru yang tak pernah sepi di perempatan dekat terminal Ngawi. Berdiri sebuah warung sederhana dengan spanduk lusuh bertuliskan Pecel Mbak Sur, cabang resmi Madiun. Pemiliknya seorang perempuan muda bernama Ratna, baru 26 tahun, yang mengaku sebagai murid dari pemilik asli warung di Madiun. Setiap hari warungnya penuh, dan semua pelanggan bilang hal yang sama. Rasanya persis kayak warung aslinya. Bumbunya hidup. Namun, ada satu hal yang membuat orang-orang gelisah. Setiap malam, dari arah dapur, terdengar suara duk-duk, duk, disertai bau sangit kacang yang gosong. Dan anehnya, setiap pelanggan yang datang lebih dari 3 kali tak pernah terlihat lagi
Di sekitar terminal titik 2 titik Dimas, wartawan yang mencium keanehan Dimas, seorang wartawan muda dari Surabaya, tertarik dengan rumor ini. Ia membaca kisah viral Nina dan merasa semuanya belum berakhir. Setelah menelusuri arsip berita lama, ia menemukan satu hal aneh. Nama Nina dihapus dari semua artikel yang pernah ia tulis. Bahkan di sistem kantor redaksinya, profilnya hilang total, seolah dia tak pernah bekerja di sana. Dimas merasa harus mencari tahu. Ia pergi ke Ngawi dan datang langsung ke warung itu. Saat tiba, hari sudah sore. Bau sambal kacang menyebar ke udara, menggoda siapapun yang lewat. Di meja paling belakang, ia duduk dan memesan sepiring pecel. Ketika piring datang, bumbunya tampak mengilap, pekat, dengan aroma gurih yang luar biasa. Tapi ada sesuatu yang ganjil di permukaan saus itu. Ada garis halus seperti sidik jari. Dimas memotret piringnya dengan kamera, lalu mencicipi. Rasanya memang luar biasa. Pedasnya seimbang, kacangnya lembut, dan ada aroma kembang kenanga samar-samar yang justru membuat rasanya lengkap. Tapi begitu menelan suapan pertama, kepalanya langsung terasa berat. Di telinganya terdengar bisikan lirih. Nama siapa yang ingin kau tukar untuk rasa ini? Dimas tersentak. Ia melihat sekeliling. Pelanggan lain tetap diam makan seperti patung. Mata mereka kosong menatap piring masing-masing. Ia berdiri tergesa dan mendekati dapur. Tapi di sana hanya ada Ratna, tersenyum lembut dengan wajah berkeringat. Tangannya sibuk menumbuk sesuatu di cobek besar berwarna hitam. Maaf Mbak, saya wartawan. Saya ingin tahu, ini benar cabang dari warung pecel Mbak Surmadiun? Ratna menoleh pelan. Benar, tapi jangan tanya siapa yang mengajarkan bumbunya. Tidak semua resep boleh diceritakan. Dimas memperhatikan dapur. Di rak bawah ada sebuah gentong tanah liat dengan tutup anyaman bambu. Di sisinya tertulis, jangan buka sebelum waktunya. Dan dari celah gentong itu keluar uap tipis bercampur aroma busuk seperti daging basi. Boleh saya lihat isi gentong itu? Tanya Dimas. Ratna berhenti menumbuk. Tangannya gemetar sedikit, lalu ia tersenyum lagi. Kali ini senyumnya datar, dingin, dan matanya memantulkan cahaya lampu seperti kaca. Kalau kamu buka, kamu harus ikut menjaga. Sebelum Dimas sempat menjawab, lampu dapur berkedip keras. Bayangan di dinding bergeser, tapi bukan hanya bayangan Ratna. Ada satu bayangan lagi, lebih tinggi, berambut panjang, tanpa wajah, berdiri tepat di belakangnya. Dimas mundur selangkah. Ratna tiba-tiba menoleh cepat. Tapi kini, setengah wajahnya mengelupas, seperti lilin yang meleleh, memperlihatkan daging hitam di bawahnya. Kamu udah makan bumbuku, katanya pelan. Sekarang, rasanya juga milikmu. Dimas berlari keluar warung, muntah di pinggir jalan. Tapi di antara ludah dan isi perutnya, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Noda, coklat tua bercampur darah, dan serpihan kecil seperti kulit jari manusia. Titik 3 titik malam. Di penginapan Dimas, menginap di losmen dekat alun-alun Ngawi. Malamnya, ia menulis laporan di laptop. Tapi setiap kali mengetik kata pecel, kursor di layarnya berhenti sendiri. Huruf-huruf mulai berubah tanpa ia sentuh. Kamu sudah mencicipi. Kamu tidak boleh menulisnya. Ia mencoba menekan delete, tapi tulisan itu terus muncul lagi dan lagi. Lalu terdengar suara pelan dari dapur losmen. Duk duk duk. Suara ulekan. Dimas memegang dadanya. Napasnya berat. Tubuhnya mulai panas dan di lidahnya terasa getir seperti minyak gosong. Dalam cermin di depan meja, ia melihat sesuatu di lehernya. Noda kecoklatan yang bentuknya seperti cap tangan. Dan saat ia menatap lebih dekat, bayangan di cermin bukan dirinya, tapi Nina dengan wajah datar, mata gelap, dan darah menetes dari bibirnya.
Kamu harus menulis akhir yang benar, Dimas. Suara Nina bergema. Bumbu itu tidak bisa dimusnahkan, tapi bisa dikurung. Kalau kamu berani jadi rasanya. Cermin pecah, 4 gentong. Yang terbuka paginya, Dimas kembali ke warung. Dengan niat menghancurkan gentong itu, ia membawa bensin dan korek api. Tapi ketika tiba, warung tampak sepi, pintu terkunci dari dalam. Ia memecahkan kaca dan masuk. Semua meja kosong, tapi di setiap piring tersisa-sisa bumbu kacang yang mulai mengering, masih segar, seolah baru ditinggal sebentar. Ia menuju dapur, mencari gentong itu, dan ketika menemukannya, tutupnya sudah terbuka. Isi di dalamnya bukan bumbu, bukan kacang, melainkan tumpukan daging busuk yang menempel seperti lumpur. Dengan potongan kain seragam, kuku, dan rambut manusia. Dari dalam gentong, terdengar suara lirih perempuan. Rasa ini abadi, karena kami semua di dalamnya. Dimas mundur, meneteskan bensin ke seluruh dapur, lalu menyalakan korek. Api menyambar cepat, asap hitam naik ke langit. Tapi di tengah kobaran itu, ia melihat bayangan perempuan tanpa wajah, berdiri di antara api, memegang cobek batu dan menatapnya tanpa mata. Api tidak bisa menghapus rasa, hanya menambah hangatnya. Lalu api itu tiba-tiba padam sendiri, seolah tersedot ke dalam gentong. Ketika Dimas sadar, ia sudah terbaring di jalan depan warung. Tubuhnya berlumur abu. Polisi datang, tapi di belakang mereka, warung itu sudah lenyap. Tak ada bangunan, tak ada sisa api. Hanya papan kayu gosong bertuliskan, "Terima kasih sudah mencicipi pecel Mbak Sur, kini milik semua lidah." 5. Epilog. Rasa yang menyebar sebulan kemudian di kota lain, Banyuwangi. Sebuah warung baru muncul. Spanduknya sederhana, "Pecel Mbak Sur, cabang resmi dari Jawa Timur." Di dalamnya, seorang perempuan muda dengan wajah pucat menyajikan pecel kepada pelanggan pertama. Di tangannya ada bekas luka terbakar yang belum sembuh. Ia tersenyum tipis sambil berkata, rasanya sama seperti dulu karena bumbunya tak pernah mati. Dan di dapur belakang, dari cobek batu tua yang menghitam, suara itu terdengar lagi, duk, 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 semakin cepat, semakin keras. Seolah dunia ini sendiri sedang ditumbuk menjadi satu rasa yang abadi. Rasa manusia yang tak pernah berhenti, ingin lebih. 2 tahun telah berlalu sejak kebakaran misterius di warung pecel Mbak Surnawi. Kasus itu menguap tanpa hasil. Tak ada tersangka, tak ada bukti, dan tak ada yang bisa menjelaskan kenapa bangunan itu menghilang tanpa sisa. Namun, rumor tentang bumbu hidup terus menyebar, seperti virus yang berpindah dari kota ke kota, lewat mulut orang yang pernah mencicipinya. Orang-orang bilang, sekali kau makan pecel itu, lidahmu tak akan pernah melupakan rasanya. Dan disitulah kutukannya dimulai. Di sebuah kota kecil bernama Karuban, tepat di tepi jalan raya menuju Nganjuk, muncul warung baru bertuliskan, "Pecel Mbak Sur, rasa asli dari leluhur." Warungnya sederhana, tapi selalu penuh. Tak ada promosi, tak ada papan reklame, tapi setiap malam selalu ramai oleh sopir truk, mahasiswa, bahkan pejabat lokal yang katanya ketagihan. Warung itu tidak pernah muncul di Google Maps, meskipun orang-orang bersumpah baru saja makan di sana. Salah satu pelanggan setia bernama Bagas, seorang sopir truk lintas Jawa. Ia sudah makan di sana 3 kali dalam seminggu. Setiap kali selesai makan, ia merasa segar, bersemangat, bahkan mimpi buruk yang dulu sering menghantuinya hilang. Tapi malam itu, saat hendak tidur di kabin truk, ia terbangun karena merasakan sesuatu di lidahnya, seperti ada yang bergerak. Ia menatap kaca spion kecil di kabin, membuka mulut, dan melihat urat tipis berwarna gelap menjulur dari bawah lidahnya.
berdenyut pelan seperti hidup. Bagas panik, mencoba mencabutnya dengan tangan, tapi urat itu menempel kuat, dan dari dalam mulutnya terdengar bisikan pelan. "Jangan buang rasanya, biarkan kami tinggal di sana." Bagas menjerit, tapi suaranya tertelan malam. Sementara itu, di Surabaya, seorang dosen kuliner bernama Bu Mira menemukan sesuatu yang aneh. Salah satu mahasiswanya, Sinta, mengumpulkan tugas akhir berupa resep tradisional rahasia dari Madiun dengan hasil masakan pecel. Ketika Bu Mira mencicipi bumbunya, ia terdiam lama. Rasanya luar biasa, terlalu sempurna. Tapi kemudian lidahnya mati rasa selama beberapa detik, dan ia mendengar suara lirih dari dalam telinganya. Rasa ini dari jiwa yang lama. Keesokan harinya, Sinta tidak datang kuliah. Teman-temannya mengatakan dia terakhir terlihat di dapur kampus, menumbuk bumbu sendirian tengah malam sambil bersenandung lagu Jawa kuno yang tak ada yang kenal. Bu Mira penasaran. Ia memeriksa loker Sinta dan menemukan buku catatan tua bersampul kulit dengan tulisan di halaman pertama, "Warisan dari Mbak Sur untuk penerus rasa sejati." Di dalamnya tertulis resep pecel, tapi bahan-bahannya aneh. Kacang tanah 1 genggam bawang putih, 3 siung cabai rawit 7 buah, gula merah secukupnya. Satu nama manusia yang tahu rahasia ini. Bu Mira gemetar membaca bagian terakhir. Ia menutup buku itu dan berniat menyerahkan ke pihak kampus. Namun malamnya, saat sendirian di rumah, ia mendengar suara dari dapur. Suara ulekan perlahan, duk, duk, duk. Padahal ia tidak sedang memasak. Saat mendekat, di atas meja dapur ada cobek tua yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Dan di dalamnya bumbu pecel yang masih hangat dengan aroma yang sama seperti buatan Sinta. "Cicipi," bisik suara itu, "supaya kamu tahu kenapa rasanya tak boleh dilupakan." Bu Mira mondar, menutup mulutnya, tapi aroma itu semakin kuat, menggoda, hampir memaksa. Ketika akhirnya ia tak tahan dan mencicipi 1 jari, lidahnya langsung terbakar, bukan oleh pedas, tapi oleh panas seperti bara api hidup. Dari pantulan kaca dapur, ia melihat sosok perempuan berdiri di belakangnya. Rambut panjang menutupi wajah, tubuhnya berlumur bumbu kacang merah tua, dan dari arah cobek muncul suara yang ia kenali. "Aku Mbak Sur." Rasa ini tidak bisa berhenti. Kau sudah menumbuknya di lidahmu. Sementara itu, di pinggiran Blitar, seorang penggali kubur menemukan tubuh laki-laki yang masih utuh di kuburan tak bernama yang membuat gempar. Jasad itu tidak membusuk, padahal sudah dikubur lebih dari 2 tahun. Di kantong bajunya ditemukan kartu pers lama bertuliskan Dimas Santosa, jurnalis Surabaya. "Bos, saat jasad itu dibawa ke rumah sakit untuk diidentifikasi, sesuatu aneh terjadi di ruang pendingin. Petugas jaga malam mendengar bunyi duk-duk dari dalam freezer jenazah. Ketika dibuka, jasad Dimas duduk tegak, matanya terbuka, dan di bibirnya ada senyum samar. "Aku sudah melihat dapurnya," katanya pelan. Rasa itu sudah tumbuh di setiap lidah manusia yang pernah menikmatinya. Setelah itu, Dimas menghilang dari ruang pendingin tanpa jejak. Beberapa minggu kemudian, di berbagai kota, dari Kediri, Tulungagung, hingga Malang, muncul warung-warung baru yang semuanya menjual pecel dengan rasa identik. Pemiliknya selalu berbeda, tapi mereka punya satu kesamaan. Mereka semua mengaku tidak pernah belajar membuat bumbunya. Entah kenapa, kata mereka, tangan ini tahu sendiri, dan setiap kali pelanggan makan di sana, mereka akan menutup mata, tersenyum, dan menggumam pelan, seolah sedang mendengarkan sesuatu. Kalau diperhatikan, bibir mereka bergerak seperti membisikkan satu nama, Sur, Sur, Sur. Beberapa hari setelahnya, sebagian pelanggan
menghilang. Sebagian lainnya mulai bicara aneh, seolah-olah ada orang lain di dalam kepala mereka. Seorang dokter di Tulungagung bahkan menulis laporan medis tentang infeksi lidah misterius. Jaringan urat lidah yang tumbuh tidak wajar dan membentuk pola seperti huruf Jawa kuno dalam bahasa Kawi. Pola itu berarti penjaga rasa. Satu malam, Bu Mira yang kini kehilangan akal sehatnya mendatangi warung pecel Mbak Sur di Caruban. Warung pertama yang memulai semuanya. Ia membawa buku catatan tua itu dan berniat membakarnya di dapur tempat asal bumbu. Namun begitu ia masuk, suasananya sudah berbeda. Tidak ada pelanggan, hanya meja-meja kosong. Dan di tengah warung ada satu tungku menyala dengan panci besar. Di dalamnya cairan merah kental mendidih. Bau kacang dan daging manusia bercampur jadi satu. Dari balik asap muncul sosok perempuan tanpa wajah. Tangannya membawa ulekan batu yang basah oleh darah. Kau datang membawa buku, katanya dengan suara dua lapis. Tapi resepnya sudah tidak di sana. Di mana? Teriak Bu Mira putus asa. Di mana resep itu sekarang? Di dalam lidah semua orang yang pernah merasakannya. Sosok itu mendekat, menempelkan jari ke dagu Bu Mira. Kulitnya langsung melepuh dan lidahnya berdenyut keras hingga nyaris terputus. Sekarang giliranmu menjaga rasa, Bu Guru. Teriakan Bu Mira menggema di dapur itu, bercampur suara ulekan yang semakin cepat. Beberapa bulan kemudian, di stasiun radio lokal Madiun, seorang penyiar membacakan iklan baru. Kini hadir pecel Mbak Sur Express, bumbu instan asli, rasa legendaris Madiun. Cukup seduh dan rasanya sama seperti warung aslinya. Bumbu itu laku keras. Dalam seminggu, ratusan ribu orang mencicipinya. Dan malam demi malam, suara ulekan terdengar di rumah-rumah seluruh Jawa Timur. Kadang dari dapur, kadang dari kamar, kadang bahkan dari lidah orang yang sedang tidur. Karena rasa itu kini tidak butuh warung lagi. Ia sudah hidup di dalam manusia. Setiap kali seseorang menelan sambal kacang itu, satu bagian kecil dari arwah Mbak Sur kembali bangkit, melewati lidah, ke tenggorokan, ke jiwa. Dan saat manusia lupa cara menghargai makanan, rasa itu akan menuntut satu hal, jiwa yang baru untuk dijadikan bumbu. Kabut turun lebih tebal dari biasanya malam itu. Kota Madiun terasa seperti ditelan bayangan. Sunyi, hanya suara serangga malam yang putus-putus, seolah takut bernyanyi terlalu keras. Di ujung jalan Wilis berdiri sebuah bangunan tua yang dulunya pernah terbakar habis. Warung pecel Mbak Sur. Tapi malam itu keajaiban aneh terjadi. Warung itu kembali berdiri utuh. Papan kayu bertuliskan warung asli Mbak Sur. Dibuka kembali setelah 20 tahun menggantung di depan pintu. Banyak orang datang, meski merasa ragu. Entah kenapa, langkah mereka seperti ditarik oleh aroma kacang panggang yang begitu nikmat. Tak ada yang sadar bahwa mereka semua sedang berjalan menuju jamuan terakhir. Di dapur warung itu, nyala api menyala tanpa kayu, dan cobek batu besar terletak di tengah lantai, dikelilingi oleh bunga kenanga, serpihan tulang, dan kain kafan lusuh. Di sebelah cobek berdiri seorang perempuan dengan rambut hitam panjang yang menutupi wajahnya. Nina, matanya kosong, tapi tangannya bergerak dengan tenang, menumbuk bumbu yang menebarkan aroma memabukkan. Setiap kali ulekan batu menghantam cobek, dinding bergetar, dan di luar sana, satu persatu, orang-orang yang pernah makan bumbu itu terbangun dari tidurnya. Mereka berjalan seperti zombie menuju satu arah ke warung itu. Ratusan orang datang tanpa sadar. Matanya kosong, wihanya kaku, bibirnya mermur pelan. Rasa harus diteruskan. Nina berhenti sejenak, lalu menatap bayangan yang muncul di belakangnya. Bayangan itu tidak asing.
Sosok perempuan tanpa wajah yang dulu selalu datang dari dapur, kini muncul lagi. Tapi kali ini ia membawa sesuatu, sebuah cobek batu kecil dengan retakan di tengahnya, dan darah menetes di ujung ulekan. Waktunya tiba, Nina. Suara itu bergetar, seperti gema dari dua dunia. Rasa ini harus punya tuan baru. Nina menanduk, menahan air mata yang tak bisa keluar. Aku sudah terlalu lama, Mbak. Aku lelah. Biarkan ini berakhir. Rasa tidak berakhir, Nina. Ia hanya berganti lidah. Sementara itu, dari arah timur kota, seseorang berjalan perlahan di tengah kabut. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh, tapi langkahnya tegak. Wajahnya separuh gosong, tapi matanya jernih. Itu Dimas, sang wartawan yang dulu dianggap hilang. Ia datang membawa satu hal, buku catatan tua milik Mbak Sur yang berhasil ia temukan kembali di reruntuhan dapur lama. Di halaman terakhir terbuka dengan tulisan merah tua. Rasa ini harus diakhiri dengan darah pertama yang menuliskannya. Dimas tahu maksudnya. Dia harus mengakhiri kutukan itu sendiri, karena dialah orang pertama yang menulis tentang warung itu, orang yang menyebarkan namanya ke seluruh negeri. Dan kini, satu-satunya cara memutus rantai itu adalah kembali ke asal, membakar dapur utama di Madiun. Ia tiba di depan warung, tepat ketika orang-orang berkerumun di luar, menatap Nina yang masih menumbuk bumbu dengan mata kosong. Suara duck, duck, duck semakin cepat, menggema sampai ke dada. Dimas berteriak, "Nina, hentikan! Kau harus keluar dari sana." Nina menoleh perlahan. Wajahnya pucat, tapi tenang. "Dimas, dia sudah di dalamku. Kalau aku berhenti, ratusan orang akan mati kelaparan rasa. Kalau kamu lanjut, lebih banyak yang mati karena jiwa mereka dimakan." Nina memejamkan mata, ulekan di tangannya berhenti. Dan saat itu juga, suara dari cobek berhenti. Tapi udara berubah dingin ekstrim dari cobek. Tangan-tangan hitam mulai merayap keluar. Ada puluhan, ratusan. Mereka menjulur seperti akar pohon, menggeliat, mencari tubuh baru untuk ditanamkan rasa. Orang-orang di luar berteriak, tapi kaki mereka tidak bisa bergerak. Dimas melompat masuk, membuka buku catatan tua, dan membaca mantra yang tertera di halaman terakhir. Yang memakan dari rasa ini akan jadi rasa itu sendiri. Yang menulis tentangnya akan membakarnya dengan namanya. Ia menggigit jarinya sampai berdarah, lalu meneteskan darahnya ke atas cobek. Batu itu bergetar, dan suara dari dalamnya menjerit, jeritan ratusan jiwa, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, semua yang pernah jadi bagian dari bumbu itu. "Kamu pikir darahmu cukup, Dimas?" Suara Mbak Sur menggema dari udara. Rasa ini sudah menyebar di seluruh lidah manusia. "Kamu tak bisa memadamkannya." "Kalau aku tak bisa memadamkan rasa, setidaknya aku bisa mematikan dapurnya." Dimas mengambil minyak tanah dan menyiram seluruh dapur. Nina menatapnya. Air mata menetes di pipinya yang pucat. "Kalau kau bakar, aku ikut terbakar, Dim." "Aku tahu," jawab Dimas pelan. "Tapi kalau tidak, dunia ini akan jadi dapur tanpa akhir." Ia menyalakan korek api dan melemparkannya ke cobek. Api meledak. Teriakan arwah-arwah membelah malam. Langit di atas warung berubah merah darah. Dari gentong-gentong tua, cairan bumbu mendidih, mengeluarkan wajah-wajah manusia yang mencair perlahan. Api tidak seperti api biasa. Ia menyala ke arah bawah, seolah terbakar dari perut bumi. Nina berdiri di tengah kobaran api. Tubuhnya mulai meleleh seperti lilin, tapi wajahnya tersenyum tenang. "Akhirnya, rasa ini bisa berhenti di lidahku sendiri." Ia menatap Dimas untuk terakhir kali. "Terima kasih sudah menuliskan rasa ini. Sekarang, tulislah akhirnya." Lalu ia jatuh ke dalam cobek. Tubuhnya hilang, dan api padam seketika. Ketika pagi tiba,
Warung itu lenyap. Yang tersisa hanyalah tanah hitam dan batu cobek retak yang tertanam setengah di tanah. Warga menemukan Dimas pingsan di dekatnya. Tubuhnya penuh luka bakar, tapi masih hidup. Ia tidak ingat banyak, hanya suara Nina yang terus berbisik di telinganya. Kalau suatu hari rasa ini muncul lagi, jangan. Tulis, Dimas dibawa ke rumah sakit jiwa Madiun. Setiap malam, ia bicara sendiri sambil mengetuk udara dengan jarinya, seperti sedang menumbuk sesuatu yang tak terlihat. Kadang perawat mendengar dia berbisik pelan. Rasa harus 5 tahun kemudian, sebuah perusahaan makanan besar meluncurkan produk baru. Bumbu instan pecel, Mbak Sur, Original Median Taste. Iklannya ada di TV, billboard, hingga marketplace online. Orang-orang di seluruh Indonesia menyukainya. Rasanya autentik, katanya. Seperti rasa masa kecil, rasa ibu, rasa kampung halaman. Tapi yang tidak mereka tahu, setiap bungkus bumbu itu mengandung serbuk halus dari batu cobek terakhir. Dan setiap kali seseorang mencampur bumbu itu dengan air panas, suara lembut terdengar samar di dapur mereka. Du. Beberapa pelanggan mengaku mendengar suara perempuan bernyanyi dari arah dapur, tapi tak menemukan siapapun. Ada yang mulai kehilangan indera perasa, tapi masih bisa mencicipi bumbu itu. Ada pula yang mengaku melihat bayangan perempuan berambut panjang di cermin dapur, dengan tangan penuh bumbu kacang yang menetes di suatu saut. Dimas, yang kini sudah tua dan hidup menyendiri di panti rehabilitasi, duduk di kursi roda sambil menatap TV. Iklan bumbu pecel itu muncul lagi. Suaranya lembut, familiar. Kini rasa legendaris Madiun bisa hadir di rumah Anda. Cukup aduk dan nikmati kelezatan sejati. Dimas menggigil. Matanya menatap layar tanpa berkedip. Dari televisi, bayangan Nina muncul sebentar, tersenyum lembut di tengah kilatan api. Dan saat layar TV mati, suara itu berbisik lagi. Begitu dekat, begitu pelan. Rasa tidak mati. Dimas, ia cuma berpindah lidah. Dimas berteriak, tapi dari mulutnya bukan keluar suara, melainkan aroma bumbu kacang yang hangus. Dan di seluruh Indonesia malam itu, jutaan dapur bersuara serempak.